Oke, kita lanjut ke aplikasi bilangan kompleks pada fisika. Seperti di pertemuan pertama dulu, bahwa bilangan kompleks ini dapat diaplikasikan pada rangkaian listrik, gerak melingkar, gelombang mekanik, gerak harmonis, dan fenomena difraksi pada interferensi cahaya. Nah, pada paparan ini hanya dijelaskan terkait pada rangkaian listrik yang RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Kalau rangkaian listrik biasa tidak perlu yang hanya ada resistor saja, yaitu tidak ada induktor dan kapasitor, maka tidak perlu menggunakan bilangan kompleks ini. Nah, aplikasi sederhana contohnya pada rangkaian listrik AC. Rangkaian listrik AC itu hanya, atau rangkaian listrik RLC itu hanya bisa dilalui dengan rangkaian listrik AC. Dalam rangkaian AC, kapasitor maupun induktor itu berperan sebagai hambatan kompleks. Jadi kan Anda tahu kapasitor dan juga induktor. Induktor itu kumparan yang disambungkan dengan rangkaian listrik, dan kapasitor itu sifatnya seperti resistor, yaitu memiliki hambatan. Nah, biasanya disebut dengan Z atau impedansi kalau kombinasi keduanya. Nah, hambatan kapasitor itu ternyata dipengaruhi oleh omega atau frekuensi dari arus dan juga besarnya kapasitansi. Sedangkan untuk induktor itu dipengaruhi oleh frekuensi arus dan juga nilai L. L di sini adalah induktansi. Nah, kapasitansi dan induktansi ini ternyata bisa menghasilkan hambatan pada rangkaian listrik AC. Dan ini dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Kemudian kita menggunakan persamaan Euler. Kemudian kita akan mendapatkan hubungan bahwa I sama dengan cos pi per 2 plus I sin pi per 2 sama dengan eksponensial I pi per 2. Seperti ini. Kemudian kita dapat menulis bahwa ZC dan ZL seperti pada gambar. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasus. Di sini hanya ada induktor saja. Kemudian di sini ada sumber tegangan AC. Kemudian arusnya mengalir seperti ini. Nah, di sini berarti ada hambatan yang disebabkan oleh induktansi dari induktor. Kemudian kita ingin mencari arus yang mengalir dalam rangkaian. Langkah pertama adalah mengubah tegangan. Di sini kan kita diberi tegangan dalam bentuk kompleks. Ini adalah bentuk gelombang. Ini bersama. Ini adalah fungsi gelombang. Nah, ada kaitannya dengan penerapan bilangan kompleks pada gelombang. Lalu caranya kita tambahkan komponen kompleks pada fungsi kosinus. Selanjutnya melakukan operasi pencarian arus sehingga diperoleh arus dalam bentuk kompleks. Mencari arus ini berarti dengan menggunakan hukum Ohm. Kemudian kita mengambil suku real dari arus tersebut. Nah, itulah solusi yang dicari. Karena satuan itu kan pasti real. Besaran itu real. Tidak mungkin imajiner. Jadi dalam perhitungan kita boleh melibatkan bentuk kompleks, tetapi di akhir perhitungan kita yang diambil itu hanya bagian realnya saja. Jadi bilangan kompleks itu mempermudah perhitungan. Kemudian hasil akhir kita ambil yang realnya saja. Jadi secara umum langkahnya seperti ini untuk menyelesaikan soal-soal bilangan kompleks di fisika, yaitu mengubah variabel ke bilangan kompleks, lalu melakukan operasi dalam bilangan kompleks. Setelah itu hasilnya diperoleh ambil yang komponen realnya saja. Baik, kita lakukan langkah yang pertama, yaitu cos omega t. Kita tambahkan bagian imajiner seperti ini, I sin omega t, maka akan bentuk eksponensial. Nah, tegangan dalam bentuk kompleks menjadi seperti ini, V0 eksponensial I omega T. Kemudian dengan menggunakan hukum Ohm kita bisa menemukan arus.
Di sini R-nya itu diganti dengan hambatan atau impedansi yang dihasilkan oleh induktor. R-nya berarti berubah menjadi ZL. Nah, setelah itu kita masukkan ZL-nya tadi nilainya berapa, kan ada ya di atas. Kemudian kita sederhanakan untuk eksponensial I omega T dan eksponensial I pi per 2. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika sudah dalam bentuk eksponensial, kita ubah dalam bentuk trigonometri. Nah, dari bentuk trigonometri ini kita ambil nilai yang real saja, yaitu yang bagian cos omega T dikurangi pi per 2. Seperti itu. Solusi yang dicari adalah bagian real dari arus seperti ini. Ini untuk yang bagian mencari arus pada rangkaian induktor. Nah, ada juga yang seperti ini. Jadi ada resistor, kapasitor, dan induktor. Di bawah nanti ada contohnya. Nah, terkait dengan proyek yang ingin Anda kembangkan, yang saya maksud seperti ini. Ketika ada masalah seperti ini, penyelesaiannya bagaimana dengan menggunakan bilangan kompleks. Contohnya kan rangkaian seperti ini. Di sini ada uraiannya. Berarti proyek Anda misalkan ingin mencari arus I dan IL, yaitu arus yang mengalir di induktor dan juga I total. Misalkan ada gambar seperti ini. Ini bisa Anda modif, misalkan ini kan kapasitor dan induktornya tersusun paralel. Nanti mungkin Anda bisa merangkai resistornya sekalian paralel. Nanti bagaimana perhitungannya atau hasilnya? Atau juga Anda membuat di sini Anda induktornya 2, induktornya tersusun seri. Kemudian di sini nggak ada kapasitor, boleh. Kemudian Anda pasangkan di sini ada resistor. Jadi ada induktor yang tersusun seri, kemudian paralel dengan resistor. Itu perhitungannya bagaimana? Contohnya seperti itu Anda selesaikan untuk project. Dan setiap kelompok harus berbeda, tidak harus rangkaian listrik. Bisa juga pada partikel. Partikel pada gerak melingkar itu bisa juga dinyatakan dalam bilangan kompleks. Misalkan Anda membuat kasus contoh soal, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Selanjutnya misalkan pada gerak harmonis. Gerak harmonis itu kan kalau digambarkan grafiknya itu kan bentuknya seperti gelombang. Kalau gelombang itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, gerak harmonis bisa dinyatakan dalam bilangan kompleks. Contohnya nanti misalkan ada pegas tergantung vertikal. Pegas tergantung vertikal misalkan saya cari dulu contohnya. Oke, sebentar. Nah, silakan Anda mencari buku ini. Ya kan, kemarin sudah saya pesan, coba cari buku. Kemudian di sini ada beberapa contoh SAM application. SAM application-nya contoh motion of a particle. Di sini yang saya beri tanda ini. Nah, ini adalah seperti ketika Anda menyusun rangkaian lingkaran konvergensi. Nah, ketika di sini ini analisisnya bahwa Z di sini menunjukkan suatu titik yang memiliki jari-jari 3. Berarti partikel tersebut bergerak secara melingkar dengan radius 3 di pusat ini min 1, ingat lingkaran konvergensi 1,0. Nah, berarti ini salah satu aplikasinya pada gerak melingkar. Nah, untuk mencari kecepatannya bagaimana? Nah, ini kan persamaannya seperti ini. Kita turunkan saja. Ini kan persamaan posisi. Kita turunkan terhadap T akan ketemu
kecepatan partikel tersebut. Hasilnya di sini 6. Contoh yang lain, di sini ada electricity. Nah, seperti ini, seperti pada slide tadi PDF yang sebelumnya. Ada uren-urennya, bisa didalami di sini. Nah, di sini ada induktor, resistor, kapasitor, tersusun seperti ini. Bagaimana Anda menyelesaikan? Kemudian misalkan Anda modif sendiri, misalkan semuanya seri. Ada R, kemudian L, C, disusun seri. Ini penyelesaian untuk arusnya bagaimana? Seperti itu. Terus di sini ada, nah ini ada gerak harmonis. Gerak harmonis ini kan, misalkan contoh di sini pegasnya 1. Misalkan kalau pegasnya 2 tersusun paralel, bagaimana? Jadi di sini pegas, kemudian di sini ada pegas. Kemudian kalau paralel bagaimana? Persamaan geraknya seperti ini. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk menemukan persamaan gerak ini saja. Seperti ini, dengan analisis melalui analisis seperti ini. Ini di mekanika ada. Selanjutnya, contoh yang lain, misalkan ada 2 pegas, tapi disusun seri. Di sini pegas 1, kemudian bawahnya ada pegas 2, kemudian di sini ada massa. Nah, itu nanti analisis fungsi atau persamaan gerak Y sama dengannya ini bagaimana. Itu bisa dijadikan bentuk proyek. Seperti itu, saya rasa cukup. Terima kasih.